Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rinda Sri Murwani dalam kelas online PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 3 bagian C sub 3 tentang lembaga-lembaga negara. Sebelum belajar, siapkan diri kalian, tetap semangat, simak materi berikut baik-baik. Lembaga-lembaga negara. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, Komisi Yudisial KY, dan Mahkamah Konstitusi MK. Nah, anak-anak, kita bahas lagi. Ini tentang lembaga negara kita, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas 1. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Presiden. Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai dengan undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Fungsi legislasi ialah fungsi DPR untuk menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. 2. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Hak DPR berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Hak-hak DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Hak interpelasi. 2. Hak angket. 3. Hak mengeluarkan pendapat. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Sedangkan hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru
yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapatkan penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Saat ini, jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kita lanjutkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24C. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Terima kasih sudah mengikuti materi pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada kelas online berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.